Anda kembali bersama kami. Tempe, sumber protein nabati ini dapat dikonsumsi mulai dari usia anak hingga orang dewasa. Nah, tidak hanya berbahan baku kacang kedelai saja, tempe ternyata juga ada yang terbuat dari kacang koro. Di Bekasi, Jawa Barat bahkan juga diproduksi tempe organik yang diberi tambahan rempah herbal seperti kunyit dan juga kencur. Wah, gimana rasanya ya? Kita lihat informasinya yang akan sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Kami mengajak Anda untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada, seperti memakai masker, menjaga jarak dan juga mencuci tangan di air yang mengalir dengan menggunakan sabun sesering mungkin. Jangan lupa ada kami yang akan selalu menemani Anda setiap hari pukul 16.00 waktu Indonesia Barat di CNN Indonesia di Transvision dan Trans TV. Saya Farhani Sanasution. Sampai jumpa. Murah, lezat, dan menyehatkan. Tempe kerap dimakan sebagai lauk untuk disantap dengan nasi hingga sebagai kudapan selingan. Tempe dibuat dari kedelai kuning, kedelai hitam, dan kacang koro pedang. Proses pembuatan tempe membutuhkan waktu 4 hingga 5 hari. Kacang dicuci, direndam air semalaman hingga bersih dan mengembang, lalu direbus. Setelah itu, bahan baku tempe kembali direndam agar lebih bersih dan terpisah dari kulit arinya. Kacang kemudian dikukus hingga 2 jam, didinginkan dan dikeringkan, lalu diberi ragi. Jadi ya, proses peragian itu adalah salah satu tahapan yang paling penting untuk membuat tempe. Kali ini tempenya itu menggunakan kacang koro pedang, besar-besar dia, lebih besar dibanding dengan kacang kedelai. Jadi dari proses ini masih butuh waktu sekitar 2 hari lagi sampai nanti akhirnya tempe ini bisa dikonsumsi. Jadi bikinnya memang lama, makannya aja yang cepat. Ya, Bo? Iya, betul. Ini tambahin ya. Ya. Tempe juga bisa dibuat dengan campuran kunyit, kencur, dan kayu manis, atau tambahan bubuk daun kelor dan stevia, spirulina atau ganggang laut, hingga keju gouda. Pembuatnya menjual produk fermentasi tradisional ini dengan harga Rp6.000 hingga Rp15.000. Tempe ketika saya mulai mengetahui manfaatnya juga lumayan bagus, kemudian saya berpikir, kalau itu lain dengan empon-empon seperti kunyit yang pada umumnya dikenal, kencur dan lain-lain, saya kira ikut terfermentasi itu tingkat kemanfaatannya lebih bagus. Itu aja sih. Bagaimana ya rasa dan aroma tempe dengan campuran tanaman herbal dan tempe kacang koro? Sekarang kita cobain ya. Di depan saya ini sudah ada tempe kukus dengan variasi bahan baku dan juga tambahan rempah. Sekarang saya mau cobain dulu yang bahan bakunya kacang koro pedang. Ini dia. Kelihatan ya teksturnya, ini besar-besar. Tuh lihat, beda ya sama kacang kedelai. Tempenya seperti apa ya rasanya? Dari aromanya sih sama aja seperti tempe biasa. Rasanya lebih padat dibandingkan dengan yang kacang kedelai. Sekarang saya mau cobain yang ini, kelor dan stevia. Ini tempenya manis karena ada stevianya. Dan yang terakhir ini adalah tempe herbal dengan tambahan bubuk kencur. Aromanya sih sama aja seperti tempe pada umumnya. Kalau rasanya seperti apa ya? Rasanya juga nggak ada rasa-rasa kencur. Dan ini rasanya percis seperti tempe pada umumnya. Ahli gizi Rita Ramayulis mengatakan, tempe syarat nutrisi yang lebih mudah diserap tubuh dibandingkan dengan kacang kedelai. Nilai gizi, protein, dan mineralnya bahkan mendekati daging merah. Gizi tambahan juga dapat diperoleh dari tempe dengan tambahan rempah atau yang berbahan baku kacang koro. Tapi yang jelas akhirnya zat yang ada pada rempah juga terdapat pada zat yang ada pada tempe itu tadi karena prosesnya menambahkan rempah di dalam. Nah,
itu hanya masalah selera saja, silahkan. Tapi kita untuk mendapatkan zat utama daripada tempe adalah dengan mengkonsumsi tempe secara rutin. Sehingga kita kalau kacang kedelai diganti dengan jenis kacang yang lain, mereka tetap sebagai sama-sama sumber protein, tapi nggak bisa kita pungkiri, memang kacang kedelai lebih unggul untuk kandungan proteinnya. Jadi kalau tempe itu terbuat dari kacang kedelai, itu kandungan proteinnya bisa mencapai 23 gram untuk per 100 gramnya, jadi tinggi. Tapi kalau Rita menambahkan agar nilai gizi tempe tidak berkurang, sebaiknya tempe tidak diolah dengan suhu tinggi seperti digoreng. Tim Liputan, CNN Indonesia.